Halo semuanya, selamat datang di kuliah Listrik Magnet. Kali ini kita akan belajar mengenai densitas atau kerapatan energi. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai kerapatan atau densitas dari flux listrik. Tapi sebelum kita belajar tentang kerapatan energi ini, kita belajar mengenai sekilas sedikit tentang potensial listrik yang sudah kita pelajari pada fisika dasar 2. Nah, misalkan kita punya sebuah muatan yang awalnya dia di titik A, ini ada posisi awal, kemudian dia berpindah ke titik B, ini adalah posisi akhirnya, dengan lintasan yang tidak beraturan seperti ini, jadi dikatakan melingkar juga tidak. Maka potensial muatan titik yang berpindah dari titik A ke titik B ini yang kita tahu adalah potensial di B dikurangi dengan potensial di A, atau dalam bentuk integral jika lintasannya itu tidak beraturan seperti ini. Jadi ini adalah elemen lintasan. Jadi karena lintasan itu satuannya adalah meter, maka elemen panjang. Elemen panjangnya itu akan sama dengan integral dari titik akhir dikurang integral dari batas akhir dikurang batas bawah medan listrik didotkan dengan si ds-nya. Karena kita ketahui pada muatan titik medan listrik itu adalah K muatan tersebut dibagi dengan R kuadrat. R-nya itu adalah jarak dari, kalau pada kasus ini RA ke RAB dikuadratkan dengan, ini adalah vektor jarak antara A dengan B. Ini adalah vektor arah atau vektor arah jarak dari si medan listriknya. Kalau kita turunkan seperti ini, maka si ds-nya yang tadi, karena jaraknya ini kan tadi adalah tidak melingkar atau tidak beraturan ya, jadi dengan d theta karena sudutnya kan tidak selalu sama gitu. Ini mirip dengan keliling lingkaran. Nah, maka itulah kenapa si ds-nya itu adalah dr r topi ditambah dengan d theta, arahnya d theta. Nah, dikalikan ke sini hasilnya adalah seperti ini. Jadi kaki per 1 per RB dikurang 1 per RA. Kalau misalkan si kita ambil V awalnya itu atau V awalnya itu atau FA-nya itu adalah di 0, maka F0 di tak terhingga kalau misalkan RA-nya itu jauh tak terhingga, jadi RA-nya itu adalah di tak terhingga, maka V-nya di akhir itu akan sama dengan 0. Makanya jadi hasilnya adalah kaki 1 per RB aja. Jadi jarak dari titik awal ke si titik akhirnya. Nah, ini yang kita pelajari pada potensial muatan titik. Sekarang kalau sebelumnya kita mengetahui V dari E-nya, kita juga bisa mendapatkan E dari V sebaliknya dengan menggunakan integral atau divergensi, bentuk divergensi seperti ini. Semoga masih ingat ya. Jadi misalnya ini adalah yang tadi medan listrik yang berpindah. Jadi misalkan ini adalah perpindahan medan listrik. Jadi medan listriknya awalnya di X, Y, Z, kemudian ternyata dia mengalami perpindahan hanya pada sumbu X, sehingga dapatlah delta S-nya itu hanya pada sumbu X aja. Jadi perpindahan hanya pada, misal ya, hanya pada sumbu X. Jadi dapatlah delta V-nya adalah seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengubah si delta V-nya itu per delta X kalau limit X-nya itu sama dengan 0, mendekati 0. Jadi kalau perpindahannya itu sangat kecil di mana, maka kita menggunakan di turunan seperti ini.
Nah, itu kalau dia kasusnya untuk satu sumbu, kalau perpindahannya itu pada hanya satu sumbu aja. Kalau misalkan perpindahannya terdapat pada ketiga sumbu, kalau dia koordinat kartesian, maka ini juga disesuaikan dengan ditambahkan dengan koordinat kartesian pada masing-masing. Nah, di divergensinya itu menggunakan, untuk koordinat kartesian menggunakan ini untuk kartesian. Kemudian kalau misalkan bolanya itu atau muatannya itu berada pada koordinat silinder dan bola, maka si divergensinya itu juga menyesuaikan dengan koordinatnya ada di mana. Kemudian kita recall tentang energi konfigurasi, yaitu energi untuk menyusun muatan di dalam suatu daerah. Ini hampir sama dengan konfigurasi elektron yang kalian pelajari di kimia dasar sebelumnya. Nah, contohnya kita punya Q1, kemudian diletakkan Q2 yang memiliki jarak antara Q1 itu adalah R12. Maka muatan yang pertama itu memiliki usaha yang kita gunakan untuk meletakkan muatan Q1 pada daerah tersebut adalah 0, karena dia tidak dipengaruhi oleh muatan lain. Sedangkan muatan yang kedua itu akan dipengaruhi oleh muatan Q1, sehingga dituliskanlah usaha untuk meletakkan Q2 tersebut itu adalah W2, sedangkan U12 itu adalah energi konfigurasi untuk meletakkan dua muatan. Jadi energi konfigurasi itu simbolnya adalah U, sedangkan W itu simbolnya untuk usaha. Nah, untuk usahanya si Q2 tadi karena dipengaruhi oleh si Q1, maka Q2 dikalikan dengan beda potensial dari si muatan 1. Akan diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya gimana kalau kita menambahkan muatan yang ketiga ke muatan Q1 dan Q2 yang di awal? Diperolehlah si Q3 ditambah dengan V1 ditambah dengan si V2 yang telah ada sebelumnya. Nah, karena akan bisa saja di dalam daerah ini akan banyak muatan yang akan ditambahkan, misalkan ini adalah Q4, kemudian ini adalah Qn sampai ada berapa banyak, kita gunakan istilah integral di sini. Jadi kita tidak tahu berapa banyak Q-nya dan juga lintasannya itu akan seperti apa. Bisa saja lintasannya itu tidak teratur. Nah, kita akan gunakan integral terhadap elemen usahanya. Elemen usahanya itu berdasarkan apa? Kita ingat kembali pada fisika dasar 1, kalau usaha itu F didotkan dengan perpindahan delta X ya. Ini adalah perpindahannya didotkan. Dot berarti usaha juga merupakan besaran skalar akibat dari perkalian usaha gaya dikalikan dengan perpindahan yang besaran vektor. Kemudian F kita gunakan gaya listrik di sini, karena gaya listrik itu kan dia sama dengan Q dikali E kan ya. Kemudian ini adalah perpindahan. Maka jika yang mungkin berubah itu adalah perpindahannya, karena seperti ini R12 R23 itu belum tentu sama dan belum tentu sama dengan R13. Jadi kita buatlah integralnya itu terhadap dl. Sedangkan untuk Q-nya bisa saja sama, E-nya juga bisa saja sama, atau tergantung dia si muatannya itu berada diletakkan pada penampang yang seperti apa. Jadilah dari definisi ini menjadi seperti ini, di mana si Q-nya itu adalah menunjukkan kalau dia itu mengeluarkan usaha ke sistem.
Jadi bukan arah ya, ini adalah keluar, ada usaha yang keluar dari si muatannya ke dalam sistem. Nah, maka total konfigurasi untuk 3 muatan yang tadi, seperti yang tadi itu, akan diperoleh seperti ini. Jadi usaha oleh menambahkan muatan kedua dan usaha ditambah dengan usaha menambahkan muatan ketiga seperti ini, atau berikut adalah masing-masing kita definisikan kembali. Nah, gimana? Jadi ini adalah jika muatan 1, jika Q1 adalah yang muatan sebagai muatan pertama. Nah, yang sekarang ini gimana jika Q3 sebagai muatan yang pertamanya? Jadi Q3 itu diletakkan di dalam sebuah daerah ini sebagai muatan pertama. Jadi W3-nya lah yang justru 0, sedangkan yang W2 dan W1 itu adalah kebalikan dari sini ya. Nah, kalau misalkan ini kita jumlahkan, maka akan diperoleh ini dijumlahkan, ini persamaan ini kita buat adalah U1 ya. Maka U1 ditambah dengan U2, hasilnya menjadi 2U. Kita buat yaitu energi konfigurasi untuk ketiga muatan ini, sama dengan Q1 V12 ditambah V13 ditambah Q2 V23 ditambah V21 ditambah Q3 V32 ditambah V31. Nah ini dapatnya seperti ini. Kalau kita ingat kembali prinsip superposisi, energi potensial yang diterima oleh muatan 1 adalah potensial yang diterima 1 dari 2 ditambah 1 dari 3 sampai ada berapa muatan yang ada di dalam daerah itu. Itulah yang disebut dengan total potensial yang diterima atau pada Q1. Kalau kita hubungkan ke sini, berarti ini bisa kita tulis dengan 2 energi konfigurasi Q1 dikali V1 ditambah Q2 dikali V2 ditambah Q3 dikali V3. Energi konfigurasinya adalah setengah jumlah dari Qn dikalikan dengan potensial N. Satuannya adalah Joule, yaitu satuan dari energi. Atau kalau kita buat dalam bentuk integral, ini akan sama dengan integral rho V dikalikan dengan potensial dikalikan dengan elemen volumenya. Ini adalah elemen volume. Ini berasal dari pengertian rapat muatan, yaitu sama dengan Q per volume. Ini berarti adalah integral terhadap volume. Nah, inilah bentuk lain dari energi konfigurasi. Sekarang kita mencari hubungan antara usaha dengan divergensi. Usaha kita sudah pelajari barusan, kemudian kita hubungkan dengan topik divergensi yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita ketahui kalau divergensi dari densitas arus listrik itu kan akan sama dengan rapat muatan volumenya. Nah, dengan menggunakan aturan vektor yang ini adalah substitusi, maka energi konfigurasi sama dengan setengah rho potensial dV volume itu tadi bisa kita ubah menjadi bentuk divergensi juga, yaitu rho V-nya itu diubah menjadi divergensi dari D, ini adalah potensial dikalikan dengan dV-nya. Kemudian kita pakai aturan ini menjadi diperoleh seperti ini.
Dimana untuk divergensi dari dV itu kan adalah bentuk dari divergensi sama dengan divergensi didotkan dengan ds-nya ya. Nah, diubah menjadi ini. Kemudian yang ini juga sama. Kita ketahui tadi kalau divergensi dari potensial itu akan diperoleh medan listrik, diperolehlah bentuk yang ini, dimana R awalnya itu selalu dimulai dari tak terhingga kalau ingin mencari potensial. Dari bentuk ini nanti akan dapat energi konfigurasi sama dengan ini akan menjadi sama dengan 0 karena dimulai dari R tak terhingga setengah integral D kuadrat per epsilon D volume, akibat dari hubungan antara divergensi itu kan sama dengan medan listrik dibagi dengan epsilonnya. Nah, inilah yang disebut dengan kerapatan energi yang akan kalian pakai di kapasitor. Kerapatan energi. Sip, semoga bisa dipahami. Terima kasih dan selamat belajar.